Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1901. Fakta bahwa pihak lain berani menyerang markas Biro Keamanan Nasional secara langsung sangat jelas. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa masih ada mutan di Tiongkok, tetapi mereka baru saja ditemukan. Bagaimana dengan tempat lain? Lagi pula, mutan-mutan ini mampu mematuhi perintah. Jika kita tidak bertindak sekarang, saya khawatir. Baiklah, kau tak perlu bicara lagi. Karena kau sudah memutuskan, aku pasti akan membantumu, dan aku akan membantumu sampai akhir, kata Wu Yan tegas. Terima kasih banyak. Kita harus berangkat pagi-pagi besok. Kamu harus tidur lebih awal. Ye Shikai tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Wu Yan pernah menyukainya, tetapi dia juga tahu bahwa mustahil baginya dan Ye Shikai bisa bersama. Kalau begitu, mengapa dia masih bersedia membantunya dengan sekuat tenaga? Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mungkin dia seperti Jiqian, seseorang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Begitu juga denganmu. Perhatikan keselamatanmu lebih baik. Tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Aku memberimu Gu kehidupan terakhir kali. Sekalipun pihak lain benar-benar memiliki cacing Gu, kau tidak akan berada dalam bahaya karena Gu kehidupan melindungimu. Lagi pula, aku di sini bersamamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menyimpan Gu kelahiran yang kamu berikan terakhir kali? Kali ini, aku bekerja sama dengan beberapa saudara dari Istana Dunia Bawah dan anggota Biro Keamanan Nasional. Jika mereka juga memiliki Gu kelahiran, kita tidak perlu takut dengan racun mereka, tanya Ye Shikai. Kau pikir Gu kelahiran ini kubis? Kau boleh punya sebanyak yang kau mau. Wu Yan memutar matanya ke arahnya. Sejujurnya, butuh waktu puluhan tahun bagi Gu kelahiran untuk bereproduksi. Sekalipun diproduksi secara buatan, kecepatannya tak bisa dipercepat. Sekalipun aku ketua sekte Gu, aku hanya bisa membawa yang ini. Kata-kata Wu Yan mengejutkan Ye Shikai. Butuh waktu lama untuk membudidayakan Gu kelahiran. Ia tak pernah menyangka akan butuh puluhan tahun. Ini bahkan lebih langka daripada hewan langka. Tapi dari sudut pandang lain, Wu Yan memberikan benda langka itu langsung kepada Ye Shikai, tanpa meminta imbalan apapun. Ye Shikai juga mengerti maksudnya. Terima kasih banyak, kamu baru saja memberiku sesuatu yang sangat berharga. Nilaimu jauh lebih berharga daripada jiwa yang baru lahir. Terlepas dari apakah itu untuk alasan publik atau pribadi, aku akan memberikannya kepadamu. Wu Yan melanjutkan, jika Jin Li juga memiliki jiwa yang baru lahir, aku khawatir dia lebih suka memberikannya kepadamu daripada Ye Jing. Seharusnya tidak begitu. Lagi pula, Tianjing adalah bawahan kepercayaannya. Ye Shikai sedikit curiga. Tianjing mati karena racun pemakan jantung. Kalau tidak, dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia disergap oleh seseorang? Tianjing memang orang kepercayaannya, tetapi kemampuan Tianjing memang terbatas. Urusan dalam negeri saja sudah lebih dari cukup baginya, tetapi dalam urusan luar negeri, Tianjing jauh lebih rendah darimu, baik dari segi kemampuan maupun koneksi. Dan dalam hal menangani proyek HST, nilaimu jauh lebih tinggi daripada dia. Jadi, jika Jin Li harus memilih di antara keduanya, dia akan memilihmu. Meskipun terdengar sangat kejam, ini adalah tugas Biro Keamanan Nasional. Proyek HST telah mencapai titik ini dan harus diberantas sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika Tianjing tidak mati kali ini, dia akan mati lain kali, dan lain kali, dia pasti bukan satu-satunya yang mati. Kata-kata Wu Yan benar-benar mengejutkan Ye Shikai, tetapi setelah dipikir-pikir, memang begitulah adanya. Ini memang agak kejam, tetapi karena Jin Li bisa berada di posisi itu, rasionalitas di kepalanya pasti lebih kuat daripada emosi. Sekalipun Tianjing tahu semua ini, dia tidak akan mengeluh. Karena dia adalah pemimpin kelompok pasukan khusus Shenbing, dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Dan Jingxi, Shen Wu, Feng Huang, dan yang lainnya, karena mereka tidak memilih untuk mundur, mereka pasti siap mati. Baiklah, aku sudah memberitahumu begitu banyak hanya untuk memberitahumu bahwa kepentinganmu dalam menangani proyek HST bahkan lebih tinggi daripada Jin Li. Lagi pula, proyek itu di luar negeri, dan sejak mengalahkan Doris dan Aphrodite, Istana Hades telah menjadi kekuatan dominan di dunia bawah tanah di luar negeri. Bisa dibilang satu seruan akan memenangkan dukungan ratusan orang, dan tak seorang pun berani menentangnya. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Singkatnya, masih ada satu kata yang ingin kukatakan, terima kasih banyak. Selain itu, aku punya pertanyaan kecil. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Tadi kau bilang Jin Li lebih suka menyerahkan nyawanya kepadaku, Gu, daripada menyerahkannya kepada Tianjing. Benarkah itu atau hanya spekulasimu? Sebenarnya, aku pernah memberikan Bu definisi kehidupan kepada Jin Li, yang seharusnya disimpan di brankas rahasia Biro Keamanan Nasional. Soal apa yang terjadi kali ini, itu bukan salah Jin Li.
Tak seorang pun menyangka pihak lain akan menggunakan Gu pemakan jantung untuk menghadapi Tianjing. Nada bicara Wu Yan terdengar agak tertekan. Itu bukan salah siapa-siapa. Jika Gu definisi kehidupan itu benar-benar seperti kubis, Wu Yan pasti tidak akan pelit dan pasti akan memberikannya kepada setiap anggota. Jika Jin Li tahu Tianjing akan mati karena Gu pemakan jantung, dia pasti akan memberinya Gu definisi kehidupan. Larut malam, rumah Chen. Apa, kamu mau keluar negeri besok? Tidak, aku tidak bisa menyetujuinya. Mendengar itu, Chen Yuxin langsung menolak. Xiao Xin, aku mengerti perasaanmu, jadi aku ingin jujur padamu. Sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan urusan. Jika kau berhasil, aku tidak akan khawatir di rumah maupun di luar negeri, dan aku bisa tinggal di rumah bersamamu. Ye Xike telah mengantisipasi reaksi Chen Yuxin, tetapi rencananya sudah disusun dan tidak mungkin ada perubahan. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Tentu saja, aku bersumpah. Baiklah, karena ini terakhir kalinya, aku setuju. Tapi, aku juga ingin pergi. Kata-kata Chen Yuxin hampir membuatnya takut dan jatuh dari tempat tidur. Bagaimana mungkin? Ini operasi gabungan antara Istana Dunia Bawah dan Biro Keamanan Nasional. Xiao Xin, ini bukan perjalanan ke Amerika Utara, bagaimana kau bisa pergi? Ye Xike membujuk. Kali ini, aku akan membawa semua anggota elit keluarga Chen dan semua anggota organisasi bayangan bersamaku. Kekuatan mereka seharusnya tidak lebih lemah dari Istana Dunia Bawahmu. Xiao Kai, aku tidak pergi ke sana untuk berkelana, aku akan bertarung. Jika kau bisa pergi, mengapa aku tidak bisa pergi? Kata Chen Yuxin tegas. Bagaimana dengan anak itu? Tanya Ye Xike. Ada pengasuh di rumah. Aku akan membiarkan Ruoya tinggal di rumah untuk mengurusnya. Hanya beberapa hari saja. Seharusnya tidak masalah. Xiao Xin, aku tanya lagi, apa kau serius? Tanya Ye Xike balik. Pernahkah aku bersikap tidak serius? Sekarang, aku sudah memberitahu semua orang untuk berkumpul besok pagi. Chen Yuxin tampaknya tidak bercanda. Ia juga seorang kultivator ulung. Dalam hal kekuatan tempur, ia juga merupakan yang terbaik di Tiongkok. Kalau begitu, aku juga akan memberitahu Jin Li. Lagi pula, masalah ini sangat rahasia dan harus dirahasiakan. Bab 1902. Tentu saja, aku mengerti semua yang kau katakan. Ini rahasia. Jangan khawatir, aku akan membiarkan orang-orang di bawah merahasiakannya. Mereka hanya bertanggung jawab atas tindakan ini. Jika ada yang berani membocorkan rahasia ini, aku akan membereskannya sendiri, kata Chen Yuxin dingin. Keluarga Chen juga akan berpartisipasi dalam aksi ini. Sejujurnya, Ye Xike benar-benar tidak ingin dia ikut. Aksi ini sangat istimewa. Istana Dunia Bawah, Biro Keamanan Nasional, keluarga Chen, dunia dewa utama asing, organisasi Tiongkok, dan sebuah keluarga Tiongkok. Begitu banyak kekuatan yang bercampur menjadi satu untuk membentuk kombinasi yang luar biasa dan aneh. Terlalu banyak variabel, dan dia tidak yakin apa hasilnya nanti. Namun dari sudut pandang lain, jika Chen Yuxin bisa memimpin keluarga Chen untuk membantu, kerugiannya seharusnya bisa dikurangi. Tentu saja, ada kemungkinan lebih banyak nyawa akan hilang sia-sia. 10 menit kemudian. Saya mengerti semua yang Anda katakan. Saya setuju untuk membiarkan keluarga Chen bertindak bersama, tetapi mereka harus mematuhi perintah. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, tidak masalah. Baiklah, sudah. Ye Xike menutup telepon. Jin Li langsung setuju. Ia sebenarnya setuju untuk membiarkan keluarga bangsawan berpartisipasi dalam operasi rahasia semacam itu. Namun, ini tidak mengejutkan. Chen Yuxin tahu bahwa ini hanya masalah waktu. Mungkin Jin Li sudah mengantisipasinya. Begitu Ye Xike bertindak, bagaimana mungkin Chen Yuxin tidak tahu? Tidak ada cara lain. Jin Li masih perlu bergantung padanya, jadi ia hanya bisa setuju. Setelah besok, pasti akan ada pertempuran sengit lagi. Para anggota Istana Dunia Bawah telah berkumpul satu demi satu, tetapi karena kerugian besar dalam pertempuran terakhir yang menentukan dengan Istana Laut, bahkan sekarang, vitalitas ketiga istana belum pulih. Ini bukan hal yang baik. Di markas besar Istana Dunia Bawah, Mimpi Buruk dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu. Sejak pertempuran sengit terakhir, kita telah kehilangan hampir separuh tenaga kerja kita, yang sebagian besar merupakan tulang punggung tim. Jika tujuannya adalah melenyapkan Doris dan gengnya sepenuhnya, itu tidak masalah, dan kehilangan lebih banyak lagi bisa dimaklumi, tetapi kita belum sepenuhnya pulih, jadi mengapa kita harus melakukan operasi besar seperti itu? Miehun menyetujui usulan tersebut. Ia tidak ingin langsung bertindak, tetapi ini adalah perintah Ye Xike, jadi wajar saja mereka tidak bisa berkomentar. Selain itu, mereka bukanlah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi secara keseluruhan. Mereka tahu bahaya proyek HST.
Jika mereka tidak menanganinya, mereka tidak akan mampu menanganinya di masa depan. Sebenarnya, bukan berarti kita tidak mau bertindak, tapi vitalitas kita sudah rusak parah. Kalau kita terus-terusan berjuang keras, pasti akan ada lebih banyak saudara yang gugur. Mimpi buruk, kenapa kau tidak bicara dengan bos dan menunda waktu aksi? Kalau 2 bulan tidak cukup, setidaknya 1 bulan sudah cukup, kata Moji. Itu mustahil. Aku bisa bilang, untuk operasi ini, kita harus bekerja sama dengan Biro Keamanan Nasional. Nightmare melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Biro Keamanan Nasional, maksudmu? Biro Keamanan Nasional Tiongkok. Itu benar. Apa yang dipikirkan bos? Kita sama sekali berbeda dari mereka, tapi mereka bertindak bersama. Apa bos tidak takut kita yang akan memulai pertengkaran duluan? Kau tidak bisa berkata begitu. Lagi pula, kita belum pernah bekerja sama sebelumnya. Lagi pula, mutan adalah musuh terbesar kita. Mimpi buruk mencoba menyatukan semua orang, tetapi kali ini, ada juga suara-suara yang berbeda di dalam kubu Hades. Meskipun mimpi buruk adalah Pluto saat ini, otoritasnya belum terbentuk, dan daya tariknya tidak sekuat Yesike dan Ghost. Selain itu, karena kerugian besar terakhir kali, banyak orang di kubu memiliki mentalitas takut perang, dan ada beberapa kontradiksi antara anggota Hades dan Biro Keamanan Nasional. Kuharap mereka bisa bersikap baik kali ini. Kita di sini di luar negeri. Kalau mereka membuatku marah, aku takut aku tak bisa mengendalikan diri, kata Miehun dingin, lalu berbalik dan pergi. Hari berikutnya. Wow, aku tidak menyangka kalian akan mengerahkan begitu banyak orang. Yesike tidak menyangka Biro Keamanan Nasional akan mengerahkan begitu banyak orang kali ini, lebih dari 200 orang, dan mereka semua adalah ahli kultivasi. Mereka semua adalah pakar yang saya kumpulkan dari berbagai cabang. Meskipun kali ini kita tidak bisa bertindak sebagai Biro Keamanan Nasional, kita tidak boleh tertinggal. Saya sangat setuju. Meskipun jumlah kalian sedikit, selama kalian bekerja sama, saya yakin kalian bisa berhasil. Yesike mengangguk. Keluarga Chen benar-benar mengirimkan 300 atau 400 orang kali ini, dan mereka semua adalah tetua dan kepala keluarga. Yesike tidak menyangka Chen Yuxin bisa mengumpulkan begitu banyak orang dalam semalam. Yesike juga mengetahui tentang konflik di Istana Dunia Bawah melalui panggilan telepon. Sebenarnya, ia sudah mengantisipasinya, tetapi ia tidak menyangka akan seserius ini. Puan, sepertinya Anda masih dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah ini. Jangan khawatir, tenangkan dulu hati rakyat, aku akan segera ke sana. Yesike berencana pergi ke Eropa terlebih dahulu. Lagi pula, para jenderal Istana Dunia Bawah akan tetap mematuhinya sepenuhnya. Xiao Xin, kau dan Direktur Jin akan membawa orang-orang ke Amerika Utara dulu. Sesuai kesepakatan kita, jangan ambil tindakan dulu. Tunggu aku kembali, baru kita bisa bertindak bersama. Baiklah, sebaiknya kamu lebih memperhatikan. Eropa, markas besar Hades. Bos, apakah kau sudah benar-benar memutuskan? Kita pasti akan menderita kerugian besar dalam operasi ini. Ya, mengetahui bahwa mereka sedang mengirim diri mereka sendiri untuk mati, banyak saudara telah mengeluh. Wajah Yesike muram. Sejak memasuki markas, ia merasa suasananya tidak tepat. Banyak orang yang lelah berperang, bahkan Miehun. Sebenarnya, ia sangat mengerti. Setelah perang terakhir, Istana Dunia Bawah terluka parah, dan mereka tidak menyarankan untuk mengambil tindakan saat ini. Bos, rekrutan baru belum dilatih, dan veteran yang tersisa hanya beberapa ratus orang, dan mereka tersebar di mana-mana. Semuanya, diam. Yesike tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut dan tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Kalian semua mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Bagi yang berpartisipasi, silakan keluar dan berkumpul. Setelah hening sejenak, Yesike berkata dengan suara dingin, lalu berbalik dan pergi. 3 istana berjuang mati-matian untuk mengalahkan pasukan Istana Laut dan menyatukan dunia bawah tanah, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kemalasan semua orang. Tanpa pesaing, mereka seperti domba tanpa ancaman serigala, selalu malas dan tanpa energi. Yesike hanya berharap untuk mengakhiri pertempuran, tetapi ia tidak menyangka hal ini. Setengah jam kemudian, Puanku, semua orang sudah berkumpul. Penghancur jiwa dan Putri Iblis juga ada di sini, lapor Nightmare. Apakah mereka tidak punya keluhan? Yesike bertanya balik. Meskipun mereka bilang begitu, mereka tidak akan mundur jika benar-benar memulai perlawanan. Saya rasa mereka juga khawatir akan terlalu banyak korban. Hampir semua saudara lama kita telah gugur, dan yang tersisa adalah kelompok terakhir. Bab 1903. Ini benar-benar sulit bagi mereka. Terus terang, aku agak marah tadi. Dulu, bahkan jika kami kalah jumlah atau bahkan dalam bahaya kematian, kami akan maju dengan berani tanpa takut hidup atau mati selama kami mendengar sepatah kata pun.
Tapi sekarang, beberapa dari mereka memang takut mati. Tanpa pesaing, kemunduran mungkin tak terelakkan. Ye Shikai mendesah. Berapa banyak orang yang sudah berkumpul sekarang? Sekitar 1.000 orang, tetapi banyak dari mereka yang baru. Oke, mereka sudah cukup. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ketika hanya ada puluhan orang yang tersisa di aula ketiga, bukankah mereka masih bertahan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun aula ketiga sekarang lebih kuat, Ye Shikai justru merindukan masa-masa itu. Mungkin, dia memang bukan orang yang bisa tenang. Bisa juga dikatakan bahwa dia selalu siap menghadapi bahaya di masa damai. Puan, kami semua veteran dari ratusan pertempuran, yang telah meninggalkan darah dan pedang. Sekarang tiba-tiba tidak ada pertempuran lagi, dan kami tidak bisa beradaptase begitu saja, kata Nightmare tiba-tiba. Kau benar. Mungkin ini juga penyakit. Ye Shikai dan Meng Yan berjalan keluar, dan semua orang di Istana Dunia Bawah telah berkumpul. Bos, kami. Baiklah, berhenti bicara. Ye Shikai menyela Miehun. Dia tahu apa yang ingin dikatakannya. Miehun dan Moji tidak takut mati. Mereka hanya menghormati kematian. Dengan kata lain, mereka tidak ingin ada lebih banyak korban, terutama kakak beradik itu. Setelah operasi ini, tidak akan ada lagi kematian, kata Ye Shikai ringan. Mengingat kembali 2 tahun lalu, situasinya penuh dengan masalah internal dan eksternal. Ada banyak keluarga bangsawan di Tiongkok, dan ada Zeus dan Aphrodite di negeri asing. Sekarang semua orang ini telah menjadi jenderalnya yang kalah. Proyek HST adalah lawan terakhirnya. Semuanya. Ye Shikai berdiri di tengah kerumunan dan berteriak keras. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku ingin mati, kan? Tindakan kita kali ini sukarela. Kalau ada di antara kalian yang mau pergi, pergilah sekarang, kata Ye Shikai ringan. Untuk waktu yang lama, tidak seorang pun keluar dari kerumunan. Tidak ada siapa-siapa. Aku beri kalian 10 menit lagi untuk memikirkannya. Semuanya, tutup mata kalian. Mereka yang ingin pergi, silakan pergi sekarang. Ye Shikai berbalik. Di antara 1.000 orang ini, tidak semuanya bertekad untuk mati. Mungkin mereka hanya malu pergi karena orang lain. Jadi dia meminta semua orang untuk menutup mata, agar mereka yang ingin pergi bisa keluar. 1 menit lagi, Ye Shikai mengingatkan. Oke, waktunya habis. Berbalik, semua orang masih di tempatnya. Ye Shikai meminta semua orang untuk membuka mata, tetapi tidak ada yang pergi. Karena kau telah memilih jalan ini, aku pasti akan menuntunmu. Semuanya, pergilah ke bandara, kita akan pergi ke Amerika Utara. Ye Shikai merasa lega. Setidaknya sekarang, masih ada 1.000 saudara yang bersedia menemaninya. Amerika Utara. Kita kembali lagi, gumam Ye Shikai. Dulunya, tempat ini merupakan wilayah kekuasaan Istana Raja Dewa, tetapi sekarang, wilayah kekuasaan 3 istana. Pak Tua Ye, kamu terlambat. Saat itu, Wang Kai keluar dari restoran. Aku sudah lama di bandara dan menunggumu. Tanganku gatal karena tidak bertarung selama beberapa hari ini. Jadi, kalau bukan pertarungan yang sulit, aku tidak akan datang, canda Wang Kai. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu pertarungan yang bagus kali ini, tapi aku peringatkan kamu sebelumnya, jangan gegabah. Amerika Utara, Tsubasa Meiyu. George memiliki pengaruh besar di Amerika Utara. Dia dianggap sebagai caibol dan memiliki hubungan dekat dengan dunia bawah tanah setempat. Lembaga penelitiannya dijaga ketat. Operasi kita kali ini adalah serangan mendadak sebagai penyerang, jadi kita harus merencanakannya dengan matang. Jika tidak, bukan hanya akan ada korban jiwa, tetapi kita juga akan gagal mengakhiri proyek HST sepenuhnya. Karena ini serangan mendadak, kenapa tidak meledakkan saja lembaga penelitian ini? Aku bisa melakukannya, tanya Miehun. Tidak, kita harus menangkap George hidup-hidup. Aku perlu tahu semua informasi tentang proyek HST darinya, kalau tidak, ini bukan hal yang baik. Banyak orang datang ke sini dan pendapat mereka berbeda-beda. Selama diskusi, banyak kontradiksi muncul di antara para pihak, sehingga Ye Shikai merasa jatuh pada satu titik. Xiao Kai, apakah kamu masih berencana untuk melanjutkan? Saat istirahat, Chen Yuxin memberinya segelas air. Bagaimana apanya? Ada orang-orang dari berbagai kekuatan di sini. Apakah menurutmu kau bisa memimpin mereka? Tanya Chen Yuxin balik. Ini tidak mudah. Saya tidak bisa mengatakan mereka punya motif tersembunyi, tetapi mereka punya nilai-nilai yang berbeda dan konflik satu sama lain. Mustahil menyatukan kelompok orang ini. Xiao Xin, apa sebenarnya maksudmu dengan memberitahuku hal ini? Tanya Ye Shikai balik. Masih ada waktu untuk bertindak. Xiao Kai, menyerahlah. Orang-orang dari keluarga Chen ini hanyalah pionku. Aku tidak peduli hidup atau mati mereka. Sekalipun mereka semua mati dalam aksi ini, aku masih bisa bangkit kembali dengan sumber daya yang kumiliki. Tapi aku peduli padamu.
Jika terjadi sesuatu padamu. Oke, berhenti bicara. Yesike memberi isyarat agar dia berhenti. Tidak akan terjadi apa-apa padaku, jangan khawatir. Lagi pula, George ada di tempat terang dan kita ada di tempat gelap. Kalau operasinya gagal, aku bisa segera mengatur retret. Apakah kamu sudah memutuskan? Tentu saja, kata Yesike tegas. Guru Chen. Tuan Wuyan. Pada saat ini, Wuyan datang bersama beberapa murid. Ketika kedua wanita cantik itu bertemu, bahkan aura mereka pun berubah. Wuyan baru berusia 19 tahun, tetapi Chen Yuxin sebenarnya baru berusia 26 tahun. Yesike merasakan aura mereka menjadi dingin. Saya ingin berterima kasih kepada pemimpin Sekte Wuyan atas bantuannya kali ini. Chen Yuxin tersenyum tipis. Bahkan sebelum ia membahas urusan utama, pertarungan antara kedua wanita itu sudah dimulai. Bukan apa-apa. Pihak lain memang orang asing, tapi dia ahli dalam ilmu sihir. Aku datang ke sini karena penasaran. Soal membantu, itu hanya bantuan. Wuyan menjawab dengan cerdik dan menoleh ke arah Yesike. Tuan Chen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepadanya. Apakah Anda berkenan? Tuan Wuyan, kalau ada yang ingin kau katakan, tidak bisakah kau mengatakannya di sini? Tanya Chen Yuxin balik, nadanya sedikit dingin. Maaf, ini masalah pribadi. Tentu saja, kalau Patriark Chen keberatan, lupakan saja. Xiao Xin, istirahatlah dulu. Karena Wuyan punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku, pasti ada sesuatu yang penting. Bab 1904. Yesike buru-buru berkata bahwa jika dia tidak mencegah mereka, dia benar-benar khawatir kedua wanita itu akan bertengkar. Chen Yuxin memiliki sifat posesif yang kuat. Sebelum mereka menikah, dia selalu khawatir Yesike akan jatuh cinta pada orang lain, dan hal itu masih sama setelah mereka menikah. Meskipun Wuyan baru berusia 19 tahun, dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan jenius dalam kultivasi. Selain itu, sebagai pemimpin Sekte Gu, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Chen Yuxin. Kecemburuan mungkin merupakan sifat alami setiap wanita, dan Yesike dapat memahaminya, selama Chen Yuxin tidak cemburu. Xiao Kai, aku akan menunggumu di tempat istirahat, kata Chen Yuxin ringan, menatap Wuyan dengan tatapan peringatan. Sepertinya istrimu cemburu padaku, kata Wuyan dengan sengaja setelah Chen Yuxin pergi. Kau tahu itu, tapi kau masih bertanya, Wuyan. Bukankah kau sengaja mempersulitku? Kalau ada urusan pribadi, kau bisa datang padaku saat dia tidak ada. Yesike memutar bola matanya. Aku bukan tukang gosip. Aku datang kepadamu untuk sesuatu yang mendesak, dan itu tidak bisa ditunda. Kalau begitu cepat beritahu aku, tanya Yesike. Saya baru saja melihat jejak serangga beracun di dekat sini, tetapi jumlahnya tidak diketahui. Semua orang harus berhati-hati. Ada begitu banyak orang di sini. Jika mereka semua keracunan, saya tidak akan sanggup menanganinya, kata Wuyan ringan. Ini bukan masalah sepele, tetapi ia sangat tenang. Tunggu, kamu bilang ada serangga beracun di dekat sini, apa ini benar atau salah? Tanya Yesike cemas. Jika memang ada serangga beracun di dekat sini, bukankah ribuan orang yang hadir akan berada dalam bahaya? Tentu saja itu benar. Serangga jenis apa ini? Aku belum yakin tentang ini, tapi pemimpin Sekte Gu telah menemukan beberapa gu beracun langka di hutan di luar perkemahan. Ini sangat menarik. Aku ingin tahu siapa di dunia ini yang begitu mahir menggunakan gu. Satu-satunya hal yang Wuyan minati mungkin adalah identitas pihak lain. Gu bukanlah paten Tiongkok, tetapi di Amerika Utara, ada orang-orang yang begitu mahir menggunakan gu. Itu sangat langka. Lagi pula, di tempat ini, banyak orang bahkan tidak tahu apa itu gu. Baiklah, aku akan segera memberitahu Nightmare untuk memberitahu semua orang agar berhati-hati dan tidak meninggalkan perkemahan kecuali penting. Selain itu, Wuyan, kamu sangat sensitif terhadap serangga beracun, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, tapi aku tetap menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Meskipun kau memiliki gu kelahiran di tubuhmu, kau tidak boleh gegabah. Karena pihak lain ahli dalam menggunakan gu, mungkin dia punya senjata ajaib yang bisa menahan gu kelahiran. Singkatnya, Anda harus lebih berhati-hati. Baiklah, terima kasih. Yesike tidak menyangka sudah ada serangga beracun di hutan di luar kamp. Mungkinkah George sudah tahu tentang operasi ini? Larut malam. Tuan, ada sesuatu yang terjadi. Mimpi buruk tiba-tiba menyerbu kantor, membuat Yesike terkejut hingga ia berdiri tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Dewa Perang. Dewa Perang telah diracuni, kata mimpi buruk dengan tergesa-gesa. Apa katamu? Saya baru saja mengetahui bahwa Dewa Perang tiba-tiba diracuni dan telah dikirim untuk dirawat. Ayo, bawa aku melihatnya. Bagus. Departemen Medis.
Ketika Ye Shikai dan Meng Yan tiba di sini, banyak orang telah berkumpul, bahkan orang-orang dari keluarga Chen dan Biro Keamanan Nasional pun datang. Wang Kai adalah seorang petinggi di dunia bawah tanah dan salah satu dewa utama. Banyak orang mengikuti jejaknya. Kini setelah ia tiba-tiba diracun dan dikirim ke perawatan darurat, moral semua orang terpukul berat. Ada apa? Ye Shikai melangkah maju untuk bertanya. Karena Wang Kai sedang menjalani perawatan, dia tidak berani berbicara terlalu keras. Dia telah diracuni, kata Wu Yan ringan. Racun, apa yang terjadi? Racun apa itu? Sulit untuk memastikannya saat ini, tetapi seharusnya masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Saya sudah memberinya perawatan darurat, dan dia seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi dia harus beristirahat cukup lama, dan dia tidak bisa ikut serta dalam operasi ini. Wu Yan memberitahu Ye Shikai situasinya. Dia juga melihat bahwa meskipun Wang Kai telah menerima pertolongan pertama, wajahnya masih pucat dan dia tidak sadarkan diri, dan terkadang dia bahkan mengalami kejang-kejang tiba-tiba. Ini semua adalah tanda-tanda keracunan parah. Ye Shikai terkejut dan kecewa. Wang Kai diracuni bahkan sebelum operasi dimulai. Dia tidak ingin Wang Kai menjadi Tianjing kedua. Aku membawa beberapa obat terapi, dan dengan kekuatan internal untuk melindungi tubuh, seharusnya ada efeknya, kata Wu Yan ringan. Baiklah, terima kasih banyak. Kerumunan perlahan bubar. Kondisi Wang Kai memang sudah stabil, tetapi ia tidak mungkin berpartisipasi dalam operasi ini. Para anggota kuil Dewa Perang hanya bisa mematuhi perintah Ye Shikai untuk sementara. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Ye Shikai dapat melihat bahwa mereka mulai menyerah. Bahkan Wang Kai pun diracuni, jadi kekuatan mereka tidak sebaik Wang Kai. Bukankah mereka ditakdirkan untuk mati? Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin bertanya cepat, seolah-olah orang yang diracuni itu bukan Wang Kai, melainkan dirinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ia memiliki takdirnya sendiri di dalam tubuhnya, jadi wajar saja ia tidak takut, tetapi orang lain akan berada dalam bahaya. Wu Yan berkata bahwa kemungkinan besar racun yang meracuni Wang Kai masuk ke tubuhnya melalui makanan. Dengan kata lain, racunnya ada di dalam makanan. Jadi, ini jelas bukan kecelakaan, melainkan seseorang yang sengaja melakukannya. Kalau tidak, ada ribuan orang yang hadir, jadi mengapa hanya Wang Kai yang makanannya diracuni? Namun, karena pihak lain menggunakan cara yang begitu keji, mengapa mereka hanya meracuni Wang Kai dan bukan dirinya? Ada begitu banyak orang yang hadir, Nightmare, Chen Yuxin, mengapa hanya Wang Kai yang diracuni? Xiao Kai, ayo cepat pergi, desak Chen Yuxin di dalam ruangan. Mengapa? Apa kau tidak lihat Wang Kai diracun? Ini peringatan untuk kita. Kalau kita tinggal di sini lebih lama lagi, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Lagi pula, semua orang tidak mau tinggal lebih lama lagi. Perintahmu untuk bubar memang persis seperti yang mereka inginkan. Xiao Xin, kalau kau menyerah sekarang, semua usahamu akan sia-sia. Lagi pula, Wu Yan ada di sini. Dia pemimpin Sekte Gu. Kalau kau bertemu serangga Gu lagi, apa kau tidak akan merasa tidak nyaman dengan kehadirannya? Ye Shikai membujuk. Jangan sebut-sebut dia padaku. Mungkin Wang Kai diracuni oleh seorang Gu, dan dialah pelakunya. Chen Yuxin mencibir. Jangan bicara omong kosong, dia tidak akan pernah melakukan itu. Lagi pula, Lao Wang dan dia tidak punya dendam satu sama lain, jadi dia tidak punya motif untuk melakukan itu, balas Ye Shikai. Dia tidak percaya ini ulah Wu Yan, kalau tidak, Wu Yan tidak perlu datang dan mengingatkannya siang tadi. Xiao Kai, kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Teriak Chen Yuxin dengan penuh semangat, membuat Ye Shikai sedikit bingung. Bab 1905. Xiao Xin, tenanglah dulu. Wu Yan telah memprovokasimu, jadi kau begitu bersemangat. Ye Shikai tidak begitu mengerti. Chen Yuxin dipenuhi rasa permusuhan terhadap Wu Yan. Ia benar-benar tidak bisa memahaminya. Mungkinkah Chen Yuxin masih cemburu? Seharusnya tidak. Kedua wanita itu baru bertemu hari ini. Sekalipun Chen Yuxin marah, seharusnya ia tidak marah sampai sekarang. Dari sudut pandang lain, Wang Kai ditemukan diracun hari ini. Jika Wu Yan tidak ada di sana, ia mungkin sudah mati. Chen Yuxin benar-benar memfitnahnya. Ini agak terlalu tidak pantas. Xiao Xin, kau keterlaluan. Wu Yan bersedia tinggal di sini untuk membantuku, dan aku seharusnya berterima kasih padanya. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padanya? Jika kau tidak mau tinggal, kau bisa pergi dulu dan membawa orang-orangmu kembali. Aku tidak akan kembali. Ye Shikai sedikit marah. Ia naik ke tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut, berbalik ke samping, dan berhenti mendengarkan. Anda. Ye Shikai sibuk seharian dan akhirnya bisa beristirahat. Meskipun nyawa Wang Kai tidak terancam, yang lebih menakutkan daripada serangga beracun yang mematikan itu adalah moral yang rendah.
Suasana ini seperti penyakit menular, yang akan menular dari 1 orang ke 10 orang, dan dari 10 ke 100 orang. Wang Kei bukanlah orang biasa. Ia adalah dewa perang yang bermartabat. Ia telah diracuni sebelum aksinya. Saat ini, masalah ini mungkin sudah diketahui semua orang. Ini merupakan pukulan berat bagi semua orang. Yesike akhirnya berhasil meningkatkan moral di Eropa, tetapi kini, suara-suara ketidaksetujuan kembali muncul. Sebaliknya, anggota Biro Keamanan Nasional sangat gigih. Mereka semua profesional dan akan mematuhi keputusan Jin Li selama keputusan itu dibuat. Selain itu, mereka juga sangat marah. Mereka ingin membalas dendam pada Tianjing, terutama Jingxi dan 3 orang lainnya. Kalau kau tidak kembali, aku juga tidak akan kembali. Jangan coba-coba menyingkirkanku, kata Chen Yuxin dingin, berbaring di samping Ye Shikai. Keduanya terdiam, dan malam pun berlalu. Hari berikutnya. Wang Tua, apakah kamu merasa lebih baik? Ye Shikai datang ke bangsal. Wang Kai sudah bangun dan kondisinya stabil, tetapi ia masih kesulitan bergerak. Racun dari cacing Gu masih ada di tubuhnya. Jika Wu Yan tidak memimpin anggota Sekte Gu untuk menyelamatkannya kemarin, cacing Gu itu mungkin masih ada di tubuhnya. Aku tak pernah menyangka, dengan segala kebijaksanaan dan kecerdasanku, aku akan dikalahkan oleh serangga kecil ini. Sayang sekali. Wang Kai mundur dengan susah payah dan bersandar di bantal. Ia terdengar sangat lemah, tetapi ia tetap berpura-pura baik-baik saja. Oke, jangan keras kepala begitu. Wu Yan sudah bilang kamu akan baik-baik saja kalau kamu berbaring di tempat tidur selama setengah bulan untuk pemulihan. Kamu bisa istirahat di sini dan kembali bulan depan. Baiklah, tapi aku tidak bisa membantumu. Sayang sekali. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu minum setelah operasi selesai. Ye Shikai tersenyum pahit. Oke, setuju, tapi kamu harus lebih berhati-hati. Pihak lain berani menggunakan cara terkutuk seperti racun. Dia pasti sudah menggunakan segala cara. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Wu Yan sudah bersiap. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu bisa beristirahat dengan tenang di sini. Wow, ruang rapat. Bos, insiden cacing Gu telah menyebabkan kepanikan di antara orang-orang, dan banyak orang ingin kembali. Sebelum datang ke sini, aku sudah bilang, siapapun yang ingin kembali, boleh kembali kapan saja. Aku tidak peduli, kata Ye Shikai dengan tenang. Ia sudah menduga, jika hati orang-orang tidak ada di sini, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, semuanya akan sia-sia. Bos, apakah Anda masih bertekad untuk melanjutkan? Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menghentikan siapapun yang ingin pergi, dan aku tidak akan melanjutkannya di masa depan. Ini keputusan mereka sendiri, dan aku tidak pernah suka memaksa orang lain, kata Ye Shikai ringan. Aku akan mengikutimu sampai mati, kata mimpi buruk dengan tegas. Karena bos sudah memutuskan untuk pergi, kami tidak akan pernah mundur. Kami tidak pernah melakukan itu sebelumnya, kami tidak akan melakukannya sekarang, dan terlebih lagi di masa depan. Nyeun juga setuju. Mereka semua setia kepada Ye Shikai dan akan rela melewati api dan air demi dia tanpa ragu. Kita akan bertindak besok. Jika serangga beracun itu ditanam oleh pihak lain, mereka mungkin sudah tahu pergerakan kita, jadi kita harus cepat. Ayo berangkat sore ini dan bertindak malam ini, perintah Ye Shikai. Ya. Malam. Ini lembaga penelitian George. Lembaga ini dibangun di pinggiran kota dan tidak ada orang yang tinggal di sekitar sini, Jin Li memperkenalkan. Jadi, tidak ada seorang pun dari dunia luar yang akan menyadari tindakan kita. Itu benar. Tapi ada banyak penjaga di sini. Ini berbeda dengan Tiongkok. Asal punya uang, kita bisa merekrut penjaga keamanan sebanyak yang kita mau, dan kita juga bisa mendapatkan senjata. Ye Shikai menganalisis. Ia sangat memahami situasi di sini. Tidak ada kekurangan senjata. Bahkan ada benteng yang dibangun di luar lembaga penelitian. Dinding luarnya terbuat dari beton bertulang tebal, ditambah material paduan khusus. Itu benar-benar upaya untuk menutupi kesalahan. Wow, banyak sekali orang di luar, dan ada senapan mesin berat, benarkah? Nyeun mendesah. Ia bahkan melihat, meriam, yang lebih kuat tepat di atas lembaga penelitian. Ini sama sekali bukan lembaga penelitian, melainkan benteng militer yang kokoh, dan jenis yang tak bisa dihancurkan. Kita akan melancarkan penyerbuan di malam hari dan berusaha agar tidak ketahuan. Jika kita benar-benar ketahuan, segera masuk dengan cara apapun. George harus ada di dalam, perintah Ye Shikai. Ya, bos, cepat lihat. Pada saat ini, Myeon tiba-tiba berteriak. Ye Shikai mengeluarkan teleskop dan melihat ke arah pintu masuk lembaga penelitian. Ia melihat sebuah konvoi perlahan melaju, dengan 2 jeep di depan dan belakang. Puluhan pengawal berpakaian hitam keluar dari jeep-jeep tersebut. Seorang pria keluar dari mobil di tengah, dikelilingi oleh sekelompok pengawal.
Ya, dia George. Nightmare membandingkan foto itu dengan orang aslinya dan yakin semua bukti kini mengarah ke George. Konon, ada yang dibawa ke sini setiap hari, tetapi tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Banyak orang bahkan tak tahu apa yang diteliti lembaga penelitian ini seharian. Namun, Yesike yakin bahwa ini adalah markas untuk mempelajari mutan, dan semua kejahatan berasal dari sini. Lembaga penelitian ini atas namanya. Selain mengurus urusan dengan kelompok di kota, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lembaga penelitian pinggiran kota ini. Akhir-akhir ini, dia bahkan lebih sering berada di sini, dan dia hampir tinggal di sini. Nightmare melanjutkan. Akhir-akhir ini, anggota markas cabang Istana Dunia Bawah diam-diam mengawasinya. Baiklah, kita tunggu di sini sampai gelap. Orang-orang kita sudah mengepung tempat ini, jadi dia tidak bisa kabur, perintah Yesike. Akan ada pertempuran sengit malam ini, dan bahkan dia sendiri tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Pihak lawan memiliki senjata, manusia, serangga beracun, dan mutan yang jumlahnya tidak diketahui. Bersambung.